Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih itu membaca kitab Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan tentang haid, ya, fikih haid, ya. Ada beberapa permasalahan atau hukum yang berkaitan dengan masalah haid dan semuanya sudah kita jelaskan yang dijelaskan oleh beliau di sini. Nah, kita lanjutkan. Beliau mengatakan di sini faslun fi ahkamin nifas. Pasal berikutnya yaitu tentang hukum nifas. Ya, tentang hukum nifas. Beliau katakan wan nifasu aktsaruhu arba'una yauman wala hadda li aqallihi wa huwa kal haidhi. Pendek masalah nifas, ya, beliau hanya menyinggung beberapa hal saja karena memang secara garis besar hukum-hukum nifas itu mirip dengan hukum-hukum haid, ya. Bapak-bapak sekalian, hukum nifas itu sama dengan hukum haid. Perbedaannya cuma dalam masalah apa? Kapan keluarnya darah tersebut. Kalau haid sudah kita jelaskan, itu keluarnya rutin tiap bulan, itu haid. Adapun nifas maka keluarnya kapan? Setelah melahirkan, ya. Dan semua ini sudah dipahami insyaallah. Nah, ada beberapa permasalahan lagi yaitu tentang batasan maksimal dan minimal. Adapun haid sudah kita jelaskan, pendapat yang rajih dalam masalah haid, batasan minimal dan maksimalnya berapa? Haid, batasan maksimal dan minimalnya berapa? Tidak ada, ya, tidak ada batasan maksimal dan tidak ada batasan minimal. Itu pendapat yang rajih. Dan sudah kita jelaskan khilaf para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan batasan maksimal haid itu 15 hari. Tapi sudah kita jelaskan pendapat yang rajih bahwasanya tidak ada batasan maksimal, ya, tidak ada batasan maksimal. Jadi gimana dikembalikan kepada ciri-ciri darah tersebut. Kalau yang keluar adalah ciri-ciri darah haid, maka dia dihukum haid. Tapi kalau ciri-ciri yang keluar darah tersebut itu bukan ciri-ciri darah haid, maka dia bukan darah haid, ya. Jadi meskipun lebih dari 15 hari, kalau darah yang keluar adalah darah haid, maka tetap dihukumi haid. Nah, wallahu a'lam. Begitu pula tidak ada batasan minimalnya. Nah, adapun nifas ada sedikit perbedaan. Beliau mengatakan di sini wan nifasu aktsaruhu arba'una yauman. Adapun nifas kata beliau, maka batasan maksimal yang paling banyaknya itu adalah 40 hari. Ya, jadi batasan maksimal dari nifas itu 40 hari. Jadi kalau seandainya seorang wanita dia nifas, ya Pak, ya, istri kita setelah melahirkan keluar darah nifas. Baik. Nah, sudah dihitung sampai 40 hari, ternyata hari ke-41 masih keluar, maka ini dianggap darah istihadhah. Ya, maka itu dianggap darah istihadhah. Kecuali kalau seandainya darah yang keluar itu ciri-cirinya seperti darah haid, maka bisa jadi langsung nyambung ke haid.
Ya, selesai nifas, tanggal hari ke-41 keluar. Ternyata ciri-cirinya darah haid, maka bisa jadi langsung nyambung haid. Tapi kalau ciri-cirinya bukan darah haid, maka itu dihukumi darah istihadah. Ya, kalau sudah lebih dari 40 hari. Nah, kemudian beliau mengatakan wala hadda li aqallihi, dan tidak ada batasan minimalnya. Jadi tidak ada batasan minimal nifas. Kalau seandainya seorang wanita yang nifas, ya, baru 10 hari nifas, di hari ke-11 sudah berhenti darahnya. Ya, dan sudah terlihat salah satu dari 2 tanda suci. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasannya tanda suci itu ada 2. Masih ingat atau tidak? Siapa yang nyatet? Tanda suci itu ada 2, Pak. Kalau sudah dilihat salah satunya, maka sudah dihukumi suci. Yang pertama apa? Sudah kering. Apanya kering? Ya, tempat keluarnya haid itu sudah kering. Ya, yang kedua, qassatul bayda, atau keluarnya cairan berwarna putih. Nah, jadi kalau seorang wanita yang nifas di hari ke-10 atau intinya belum sampai 40 hari, ya, itu sudah berhenti darahnya, kemudian ada salah satu dari 2 tanda tadi, maka dia dihukumi suci. Ustaz, belum 40 hari, meskipun belum 40 hari. Kenapa? Karena tidak ada batasan minimal nifas, ya. Ustaz, kalau ada sampai baru 1 hari sudah terputus, ya sudah suci, alhamdulillah, senang suaminya. Ya. Tapi kan kalau kepanjangan kan makin ruwet tuh, ya. Nah, maka inilah di antara hikmah diperbolehkannya poligami, ya Pak, ya. Kenapa? Karena wanita itu tidak seperti laki-laki. Laki-laki itu siap kapanpun, ya, dan dimanapun. Tidak juga, ya. Nah, tapi kalau wanita ada apa? Ada waktu-waktu, ya, dia haid, ada dia nifas, itu panjang, nah kan? Nah, ini yang maka dari itu disyariatkan poligami diperbolehkan, ya, bahkan disunnahkan bagi orang yang mampu untuk menjalankannya. Nah, jadi kalau seandainya baru beberapa hari dan sudah terlihat tanda suci, maka sudah dihukumi suci. Karena apa? Pendapat yang rajih ada tidak ada batasan minimal, ya, dalam nifas ini. Wallahu alam bissawab. Adapun dalil batasan maksimalnya 40 hari itu adalah hadis Ummu Salamah, ya, dalam riwayat Imam Abu Dawud, ya, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, kana nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Kata Ummu Salamah, dahulu, ya, wanita-wanita haid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nunggu nifasnya, nifas, ya. Wanita-wanita yang nifas itu menunggu, ya, menunggu keluar darah nifas selama 40 hari, kata Ummu Salamah. Jadi wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nifas itu nunggu sampai 40 hari. Ini hadis yang sahih, ya, disahihkan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, jadi batasan maksimal 40 hari. Minimal tidak ada dalil yang menjelaskannya, maka tidak ada batasan minimalnya. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan wa huwa kal haidhi, dan nifas hukumnya sama seperti haid. Maksudnya apa yang diharamkan bagi wanita haid itu pula yang diharamkan bagi wanita yang nifas. Sudah kita jelaskan ada berapa hal yang diharamkan bagi wanita yang haid. Ada berapa perkara? 4 perkara. Yang pertama, salat, ya, wanita haid tidak boleh salat. Berarti wanita nifas juga nggak boleh salat. Yang kedua, puasa, ya, wanita haid nggak boleh berpuasa, ya. Cuma bedanya kalau salat itu tidak diqadha, tapi kalau puasa diqadha, diganti di hari yang lain ketika dia suci. Nah, jadi wanita nifas pun tidak diperbolehkan untuk puasa. Kemudian yang ketiga, jima, berhubungan suami istri, ya. Jadi wanita haid nggak boleh jima, begitu pula wanita yang nifas. Yang terakhir, tawaf, ya, tidak diperbolehkan bagi wanita haid dan bagi wanita yang sedang nifas untuk melakukan ibadah tawaf. Hukumnya sama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini ringkas saja yang dijelaskan oleh beliau tentang masalah nifas. Wallahu a'lam. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini batasan terakhir pembahasan fikih thaharah, Pak. Ya, selesai sudah pembahasan fikih thaharah kita dari kitab Ad-Durarul Bahiyah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke kitab yang selanjutnya, pembahasan fikih selanjutnya, yaitu tentang masalah salat. Ya, beliau mengatakan kitabus shalah, kitab salat, ya, pembahasan masalah salat.
Ya tentunya ketika ulama menjelaskan fikih salat, pasti hal pertama yang para ulama sampaikan itu biasanya membahas terlebih dahulu tentang masalah waktu. Ya, kitab fikih mana saja silakan dicari. Biasanya ketika para ulama, para pengarang kitab tersebut menjelaskan tentang masalah salat, hal pertama yang mereka bahas biasanya adalah masalah waktu salat. Ya, masalah waktu salat, kapan saja awal waktu dan kapan akhir waktu dari salat 5 waktu yang kita ketahui bersama. Nah, begitupun Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Durarul Bahiyah ini, beliau menjelaskan yang pertama kali beliau jelaskan adalah masalah waktu salat. Itu salat 5 waktu. Nah, beliau katakan di sini awwalu waqti dzuhri az-zawalu wa akhiruhu masiru syai'i mithlahu siwa fai'iz zawal. Kata beliau awal waktu zuhur. Nah, beliau mulai dari waktu zuhur. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bapak-bapak dan ikhwan sekalian, salat yang wajib itu ada 5 salat, ya 5 waktu salat. Nah, itu ada salat zuhur, kemudian salat asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. Nah, di sini beliau terlebih dahulu menjelaskan dari salat zuhur. Ya, awal waktu zuhur kapan dan akhirnya kapan, di sini beliau jelaskan. Beliau katakan awwalu waqti zuhri az-zawal. Awal dari waktu salat zuhur adalah zawal. Apa makna zawal? Zawal itu maksudnya adalah tergelincirnya matahari dari pertengahan, ya, dari tengah-tengah langit itu tergelincir mengarah ke arah kemana? Ke barat, karena terbitnya dari timur, tenggelam ke sebelah barat. Nah, jadi tatkala matahari tepat di atas kepala kita, apa maksudnya di tengah-tengah, ya. Nah, itu waktu terlarang kita untuk sholat. Nah, ketika dia sudah agak tergelincir ke arah barat, sudah agak mengarah ke arah barat, ya. Nah, itu awal dari waktu sholat zuhur. Ini alhamdulillah mudah, Pak. Ya, kalau mau ngecek waktu sholat itu mudah. Ya, waktu sholat yang susah dicek itu hanya 2 saja, ya, awal waktu subuh dan awal waktu isya, itu yang susah, ya, awal waktu subuh dan awal waktu isya itu susah. Makanya ulama pun berbeda pendapat sekarang ini. Jadwal yang dibikin oleh oleh Lajnah Hisab, ya, di Indonesia misalnya itu dari Kementerian Agama. Setiap negara biasanya punya jadwal kan, takwim, ya, jadwal salat. Nah, itu tepat atau enggak waktunya itu khilaf dalam masalah salat subuh dan isya. Adapun salat lain enggak. Kenapa? Zuhur, asar, maghrib, karena apa? Bisa dilihat dengan mata kepala kita mudah. Ya, subuh juga bisa, cuma enggak di semua tempat. Ya, di sekarang tempat kita ini mau lihat waktu salat subuh itu berat, susah. Kenapa? Karena sudah banyak gedung-gedung bertingkat, ya. Kemudian juga ya dataran kita nggak rata, nggak seperti di padang pasir, nggak seperti di pinggir lautan. Beda di pantai, enggak. Ya, kalau mau lihat tuh ya di pantai atau di padang pasir itu enak lihatnya, ya, subuh atau isya. Adapun di tengah-tengah kota seperti ini akan sulit. Nah, jadi awal waktu zuhur itu bisa kita saksikan sendiri. Jadi di siang-siang silakan antum berjemur, lihat. Kalau bayangan kita sudah mengarah ke arah timur, artinya matahari sudah mengarah ke arah barat, itu awal waktu zuhur. Ya, itu awal waktu zuhur. Dan ini ulama sepakat, tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya awal waktu zuhur adalah tatkala matahari sudah tergelincir ke arah barat. Ya. Tidak ada khilaf di antara para ulama, ijma. Dan dalil-dalilnya banyak sekali dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Imamatul Jibril. Hadis yang sangat terkenal yang menjelaskan tentang waktu salat itu hadis Imamatul Jibril. Itu tatkala Jibril menjadi imam, ya, menjadi imam, Rasulullah jadi makmum. Untuk apa? Menjelaskan awal waktu dan akhir waktu dari salat 5 waktu, ya. Nah, jadi awal waktu zuhur ketika zawal. Kemudian beliau mengatakan wa akhiruhu masiru syai'i mithlahu siwa fai'iz zawal. Adapun batasan akhir dari salat zuhur adalah tatkala bayangan satu benda itu sama seperti benda aslinya. Ya, tentunya bayangannya di luar dari bayangan ketika di awal zuhur tadi. Misalnya ketika di awal zuhur, ya, sudah tergelincir dikit, itu bayangannya lebih kan. Nah, ketika waktu akhir itu bayangan benda sama seperti benda aslinya. Tentunya selain dari bayangan yang di waktu zuhur tadi yang kecil tadi.
Nah, jadi kalau bayangan suatu benda sudah sama seperti benda aslinya, itu adalah akhir dari salat zuhur, dan ini pendapat mayoritas ulama, ya. Berbeda dengan awal tadi, itu sepakat ijma ulama. Adapun akhir waktu zuhur terjadi khilaf di antara para ulama, dan ini pendapat jumhur dan ini pendapat yang rajih. Ya, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan batasan akhir zuhur itu lebih lama. Kapan? Tatkala bayangan satu benda 2 kali dari benda aslinya. Itu pendapat Abu Hanifah, tapi ini pendapat yang marjuh. Ya, pendapat yang kurang tepat. Adapun pendapat yang lebih kuat, yang lebih tepat adalah pendapat mayoritas ulama, dan itu yang dirajihkan oleh pengarang di sini Al-Imam Syaukani. Tatkala bayangan satu benda sama dengan benda aslinya, itu selesai waktu salat zuhur. Ya, paham? Nah, Nabi mengatakan wa huwa awwalu waqtil asri, dan waktu akhir waktu dari salat zuhur itu adalah awal dari waktu salat asar. Langsung, ya, tidak ada jeda-jeda, langsung masuk waktu ke salat berikutnya. Ya, langsung masuk waktu ke salat berikutnya, itu salat asar. Naam, wallahu a'lam bissawab. Wa akhiruhu ma damati syamsu bayda naqiyah. Jadi awal waktu asar adalah ketika habis waktu zuhur. Adapun akhir waktu salat asar, kata beliau, adalah ketika matahari masih bersih, ya, masih putih, masih bersih, belum menguning. Ya, belum menguning, belum redup cahayanya, masih terang benderang. Kalau dia sudah menguning, ya, sudah masuk waktu senja, itu sudah selesai waktu asar. Ya, sudah selesai waktu salat asar. Nah, untuk waktu asar, Bapak-bapak dan ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhir waktu salat asar ini terjadi perbedaan di antara para ulama, ya. Ada beberapa pendapat. Sebagian ulama mengatakan waktu akhir salat asar itu tatkala bayangan satu benda 2 kali dari benda aslinya. Ini pendapat pertama. Ada lagi pendapat yang kedua, itu pendapat yang dirajihkan oleh Imam Syaukani. Ketika matahari sudah nguning itu habis. Ya, jadi terakhirnya ketika matahari masih terang. Kalau sudah menguning, ya, sudah redup cahayanya, maka habis waktunya. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga mengatakan batasan salat asar adalah ketika 1 rakaat sebelum matahari terbenam. Jadi kalau dapat 1 rakaat sebelum matahari terbenam, itu masih dapat salat. Ya, nah, ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ada 3 pendapat di sini. Wallahu a'lam bissawab. Pendapat yang lebih kuat insyaallah, ini pendapat para muhaqqiqin, ya, para imam ahli tahqiq, ya, para ulama yang meneliti bahwasanya akhir dari salat asar itu kita bagi menjadi 3. Salat asar akhirnya itu kita bagi menjadi 3, Pak, ya. Ada yang pertama, ada yang dinamakan dengan waktul ikhtiar. Yang pertama dinamakan dengan waktu ikhtiar, yaitu akhir waktu yang kita memang masih afdol untuk melakukan salat di situ. Ya, masih sangat dianjurkan, masih boleh dan sangat dianjurkan, ya. Ikhtiar, waktu ikhtiar. Boleh kita memilih untuk mengakhirkan sampai situ. Kapan waktu ikhtiar? Waktu ikhtiar itu sampai ketika bayangan benda 2 kali dari benda aslinya. Ini waktu ikhtiar. Waktu yang kita boleh memilih untuk mengakhirkan situ, ya, meskipun nggak ada uzur. Ketika bayangan benda 2 kali dari benda aslinya. Adapun yang kedua, waktul jawaz. Adapun yang kedua, waktu al-jawaz, ya, dia juga diperbolehkan tapi tidak afdal. Boleh. Kapan? Ketika matahari sudah hampir nguning. Nah, ini yang pendapat yang dirajihkan oleh Al-Imam Syaukani. Ini waktu masih boleh kita, ya, masih diperbolehkan. Yang ketiga, waktu darurah. Waktu ad-darurah, darurat. Ya, tidak boleh kita mengakhirkan sampai waktu ini kecuali ada uzur syar'i. Tidak boleh kita mengakhirkan sampai waktu ini kecuali ada uzur syar'i. Kapan? Yaitu ketika sebelum matahari terbenam. Mendapatkan 1 rakaat sebelum matahari terbenam. Dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla rak'atan man adraka rak'atan minal asri faqad adraka al-asr." Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari salat asar qabla ghurubis syams, sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan salat asar.
Ya, barang siapa mendapatkan 1 rakaat salat asar sebelum matahari terbenam, maka dia mendapatkan salat asar. Maksudnya dia salat tepat pada waktunya. Kapan? Ketika ada uzur. Adapun nggak ada uzur nggak boleh. Kenapa? Karena ini ciri-ciri salat orang munafik. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik itu yajlisu yarkubus syams. Mereka duduk nunggu-nunggu lihat matahari. Kalau matahari sudah hampir tenggelam, nah sampai sini ya, baru mereka salat. Ya, cepat-cepat salatnya. Cepat-cepat salatnya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali apa? Sedikit sekali. Itu salatnya orang munafik. Maka enggak boleh kita nunggu-nunggu nantilah. Ini jam maghrib jam 6 lewat 3. Ya, jam 6 lewat 3, nanti jam 6 tepat baru saya salat, ya kan? Insyaallah 3 menit masih dapat rakaat pertama. Ini tidak diperbolehkan, haram. Karena ini salatnya orang munafik kecuali ada uzur. Ya, sekali kecuali ada uzur, maka tidak masalah. Ya, misalnya seorang wanita haid, ya, jam 6 kurang, misalnya jam 6 kurang 3, ya, dia baru suci. Akhirnya dia mandi misalnya 5 menit. Oh, masih tersisa waktu dikit sekali, 1 atau 2 menit, dia sholat. Boleh nggak? Boleh. Dapat 1 rakaat, ya. Kemudian dia lanjutkan, meskipun sudah adzan maghrib, dia lanjutkan sholat asarnya. Atau uzur-uzur yang lain, ya. Karena apa, misalnya sakit ataupun uzur-uzur yang lainnya, maka itu diperbolehkan. Adapun tidak ada uzur, maka tidak boleh kita mengakhirkan. Batasan akhir kalau nggak ada uzur sampai matahari menguning. Kalau sudah menguning nggak boleh lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah dalam masalah batasan akhir dari salat asar. Dan salat asar ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak sekalian, salah satu salat yang spesial. Salat asar adalah salah satu salat yang spesial. Ya, betul, salat 5 waktu semuanya wajib dan semuanya spesial. Akan tetapi dari kelima salat itu tentunya ada yang lebih spesial. Di antaranya adalah salat asar. Ya, spesial. Makanya Allah Subhanahu wa taala menekankan kita untuk menjaga salat asar lebih dari salat-salat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Kata Allah, jagalah salat-salat 5 waktu dan jagalah salat wusta. Dikhususkan penyebutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama memang berbeda pendapat tentang salat wusta, tapi pendapat yang lebih rajih, salat wusta adalah salat asar. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah pernah menjelaskan bahwasanya salat wusta adalah salat asar. Ya, jadi salat asar ini spesial, Pak. Banyak anjuran-anjuran kita untuk menjaga salat asar. Bahkan ada dalil-dalil yang menjelaskan orang yang menjaga salat asar dan satu lagi salat subuh, ya, 2 salat ini memang spesial, subuh dan asar, ya, maka itu dijanjikan masuk surga dan dihindarkan dari api neraka. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang menjaga 2 salat, yaitu salat asar dan salat subuh, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Bukan berarti kita hanya menjaga 2 salat ini, salat yang lain ditinggalkan. Tidak. Maksudnya menjaga lebih daripada salat-salat yang lain. Apa rahasianya, Pak? Kenapa 2 salat ini diperhatikan di dalam syariat Islam? Dianjurkan kita untuk menjaganya karena 2 salat ini adalah salat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Betul tidak? Salat subuh kenapa? Karena ngantuk. Ya, betapa banyak orang-orang yang salat subuhnya kesiangan. Kapan sholat subuh? Jam 7, subhanallah. Itu duha. Ya, duha, ya. Nah, tapi kalau memang tertidur, ya tetap dia harus qadha, ya, tetap dia harus qadha meskipun sudah jam 7 pagi dia sholat di qadha kalau memang tertidur. Tapi kan artinya ini, lihat, orang banyak yang terlalaikan dari sholat subuh dikarenakan itu waktu yang sulit untuk bangun. Sholat asar dilalaikan, kenapa? Itu jam sibuk. Ya, apalagi orang-orang kantoran. Biasanya mereka itu apa? Baru pulang ngantor atau masih sibuk lah, belum pulang, ya, lagi sibuk-sibuknya menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan sebelum dia balik, ya kan? Nah, itu biasanya terlalaikan. Begitu pula orang yang punya usaha, kadang-kadang jam segitu mau segera tutup dan seterusnya, akhirnya terlalaikan sholat asar. Ya, makanya diberikan apa? Ganjaran yang spesial agar jangan sampai kita lalai. Jadi kata Rasulullah tadi, barang siapa yang menjaga 2 salat ini maka masuk surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, riwayat Muslim, la yalija an-nara ahadun
shalla qabla ghurubi syamsi wa qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka, kata Rasulullah. Tidak akan masuk neraka seseorang yang salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Salat sebelum matahari terbit, salat apa? Subuh. Sebelum matahari terbenam, asar, kata Rasulullah, enggak akan masuk neraka orang yang menjaga dua salat ini. Subhanallah. Jadi dalam hadis yang pertama tadi masuk surga, dalam hadis yang kedua enggak masuk neraka orang yang menjaga dua salat ini. Ya, dan menjaga di sini tentunya dengan segala kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, syarat sahnya, sunnah-sunnahnya dijaga. Dan di antara hal yang penting untuk kita jaga ketika salat subuh dan asar adalah salat jamaahnya. Itu juga harus dijaga. Ya, jangan sampai salat subuhnya di rumah terus. Kenapa? Telat terus. Ya, setelah rakaat kedua baru bangun. Ya, jelas telat. Ya. Nah, ini hendaklah kita perhatikan. Begitu pula salat asar, salat subuh dan salat asar ini salat yang spesial. Jadi salat asar ini salat yang sangat spesial. Ditambah lagi ada ancaman-ancaman yang keras bagi orang-orang yang meninggalkan salat asar. Diakhirkan saja, Pak. Tadi kita katakan itu salatnya munafik. Bagaimana orang yang enggak salat sama sekali? Dalam hadis yang sahih Rasulullah pernah bersabda, "Man taraka salatal asar faqad habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, tidak salat asar, maka batallah amalan dia. Subhanallah, ancaman yang keras. Ya, apa makna dari batal amalannya? Ulama berbeda pendapat, banyak pendapat dalam hal ini menjelaskan apa makna hadis Rasulullah, barang siapa yang enggak salat asar maka batallah amalan dia. Karena ini ancaman yang keras sekali, ya. Tapi pendapat yang lebih rajih insyaallah itu yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya, yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau apa? Kalau makna dari meninggalkan salat asar itu ada dua makna. Ada dua makna. Makna yang pertama itu at-tarkul kulli. Ketika dia meninggalkan salat asar terus-menerus, enggak pernah salat asar sama sekali. Ya. Nah, di sini kata Imam Ibnul Qayyim, maka batalah amalan dia. Semua amalan dia. Kenapa? Karena dia meninggalkan seluruh salat asar, mulai dari baligh sampai mati enggak pernah salat asar, batal amalan dia. Ya, kecuali dua kalimat syahadatnya, karena dia belum kafir. Ya, itu yang enggak batal. Tapi yang lain batal enggak? Batal. Ya, apakah mungkin Ustaz amalan itu bisa batal dengan dosa yang bukan merupakan dosa murtad? Bisa. Ya, bisa. Riya itu kan enggak sampai murtad ya, Pak ya, tapi bisa membatalkan amal. Ya, orang yang sedekah kemudian bangkelan, tahu enggak bangkelan itu? Ya, nyebut-nyebut terus, antum ini kan dulu miskin, aku kan yang ngasih sedekah. Nah, itu kan bisa membatalkan pahala sedekah meskipun bukan kufur, meskipun tidak membuat pelakunya murtad. Ya. Nah, jadi begitu pula orang yang enggak pernah salat asar, batas seluruh amalannya. Ini yang pertama. Yang kedua, meninggalkan dalam at-tarkul juz'i. Itu meninggalkan sebagian salat asar. Hari ini dia tinggalkan, nanti terus dilakukan, ya. 1-2 hari dia tinggalkan. Nah, maka maksud yang membatalkan adalah batal amalan dia pada hari itu saja. Contoh orang 30 hari, 29 hari dia salat asar, alhamdulillah terima amalan dia. Tapi pada 1 hari dia enggak salat asar, maka seluruh amalan yang dia kerjakan pada hari itu batal. Sedekahnya batal, puasa sunnahnya batal, apalagi batal pada hari tersebut. Ya, ini makna dari orang yang meninggalkan salat asar maka batalah amalan dia. Wallahu alam, ini pendapat yang lebih kuat insyaallah. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat lain, ya. Tapi ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Nah, ini tentang salat asar sedikit. Kita lanjutkan ya perkataan Imam Syaukani. Beliau mengatakan wa awwalu waqtil maghribi ghurubus syamsi wa akhiruhu dhahabus syafaqil ahmar. Dan awal waktu maghrib, ya, awal waktu maghrib adalah ketika matahari terbenam. Ini jelas, sepakat ulama. Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwasanya awal waktu maghrib adalah ketika matahari terbenam. Sempurna, ya Pak ya. Pernah lihat matahari terbenam? Pernah ya? Benar-benar terbenam di ufuk ya, bukan terbenam di apa? Di gedung ya, ataupun di pepohonan, enggak, bukan di hutan. Tapi benar-benar di ufuk ya, kelihatan benar sampai ujung dia terbenam matahari. Itu biasa di padang pasir. Ya, itu biasa di padang pasir. Ya, kalau saya pernah melihat di padang pasir, ya benar-benar terbenam dia. Ya, dan ketika saya lihat jadwal di HP waktu itu persis. Ya, jadi jadwal yang ada sekarang
Waktu maghrib itu persis sama insya Allah, nggak akan keliru. Ya alhamdulillah, yang dibuat oleh Kemenak kita itu insya Allah juga sama persis dia. Waktu itu ketika benar-benar matahari sudah terbenam di ufuk, nggak kelihatan lagi dia, meskipun dikit nggak kelihatan lagi. Nah itu awal waktu dari salat maghrib. Ya itu awal dari waktu salat maghrib, dan ini sepakat para ulama. Nah, adapun akhirnya maka terjadi khilaf di antara para ulama tentang akhir dari salat maghrib. Sebagian ulama menilai bahwasanya akhir dari salat maghrib, atau dikatakan mereka mengatakan salat maghrib itu hanya ada satu waktu. Ya, jadi setelah azan itu salat maghrib itu waktunya satu waktu, yaitu ketika hanya cukup untuk seseorang berwudu atau sebelumnya pakai pakaian, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat ke masjid, lalu salat 3 rakaat. Selesai dari itu, selesai salat maghrib. Kira-kira berapa menit lah, ya? Dari azan selesai, dia pakai baju siap-siap, dia wudu, ya waktu yang normal ya, jangan pakai baju sampai berdandan, ya. Kemudian dia berwudu, dia ke masjid, selesai salat 3 rakaat, itu batasan waktu akhir maghrib. Ini pendapat sebagian ulama, di antara ulama-ulama Syafi'iyah dan yang lainnya, ya. Pendapat yang kedua mengatakan batasan akhir salat maghrib adalah, ya, dan ini yang dirajikan oleh Al-Imam Syukani, zahabu syafaqil ahmar, yaitu hilangnya syafaq. Apa syafaq itu? Syafaq itu adalah cahaya-cahaya merah, Pak ya, yang ada di langit. Coba dilihat, biasanya kalau apalagi di musim kemarau itu kelihatan. Kalau musim hujan ya ditutup awan. Tapi kalau di musim kemarau itu kelihatan biasanya, ya, setelah salat maghrib ada cahaya-cahaya megah merah. Ya, megah merah. Nah, itu namanya syafaq. Nah, ketika bias-bias cahaya merah ini sudah hilang, itu tanda salat maghrib sudah selesai. Ya, itu tanda salat maghrib sudah selesai. Ya, kurang lebih ya seperti yang ada di negara kita inilah. Insyaallah ya, mudah-mudahan waktunya pas, ya. Sebagian ulama menilai bahwasanya kecepatan juga waktu salat Isya. Ya, makanya ya kalau mau hati-hati diundur sedikit supaya lebih aman ya, karena nanti sakut pautnya dengan salat Isya. Ketika waktu salat maghrib selesai, itu langsung masuk waktu salat Isya. Nah, jadi wallahu alam, dari dua pendapat ini, pendapat yang lebih rajih adalah pendapat kedua, bahwasanya akhir dari salat maghrib itu ketika hilangnya syafaq ahmar ini, cahaya-cahaya bias-bias merah itu sudah benar-benar hilang, langit sudah benar-benar gelap, itu habis waktu salat maghrib. Ya kurang lebih 40 atau 45 menitan ya, antara waktu maghrib dengan isya itu. Nah seperti itulah. Tapi untuk salat maghrib itu dianjurkan kita mengerjakannya di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Salat maghrib itu jedahnya jangan terlalu lama. Ya, jeda sampai 15 sampai 20 menit terlalu lama. 10 menit cukup insyaallah. Ya, untuk salat maghrib itu 10 menit saja jedanya, jangan terlalu lama. Karena apa namanya, ciri-ciri orang-orang munafik juga itu mengakhirkan ya sampai sampai muncul bintang-bintang. Dalam sebuah hadis dikatakan seperti itu. Ya, kata Rasulullah, la yazalun nasu bi khair ma lam yuakhiru salatal maghrib ila an tashtabikan nujum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sedang senantiasa kaum muslimin itu berada di dalam kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan salat maghrib sampai muncul bintang. Artinya sudah gelap langit itu. Jadi salat maghrib itu di awal waktu lebih afdal, ya. Nah, dan juga keluar dari khilaf ulama, Pak, karena tadi ada ulama yang berpendapat waktu salat maghrib itu sangat ringkas, ya. Jadi hendaklah kita kerjakan di awal, jangan terlalu lama jedahnya, ya. Wallahu alam. Jadi ini batasan salat maghrib, awal dan akhirnya. Salat isya, beliau katakan wa huwa awwalul isya. Awal waktu isya adalah selesai salat maghrib. Ya. Akhir waktu salat maghrib tadi itu langsung masuk waktu salat isya. Nah, ini pendapat yang rajih. Tadi sudah kita jelaskan khilafnya. Wa akhiruhu nisful lail. Wa akhiruhu nisful lail. Adapun akhir dari salat isya, maka kata beliau itu di pertengahan malam. Ya, pertengahan malam. Itu akhir waktu salat isya. Di pertengahan malam. Ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena juga ada 3 pendapat dalam hal ini. Dalam waktu salat isya akhirnya ada 3 pendapat. Akhir salat isya ulama berbeda pendapat, ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan sepertiga malam. Sepertiga awal ya, bukan sepertiga akhir. Sepertiga akhir itu tahajud. Sepertiga awal.
Sebagian nilai mengatakan pertengahan. Ya, pertengahan malam. Sebagian nilai mengatakan sebelum masuk waktu sholat subuh. Ya, ada 3 pendapat. Pendapat yang ketiga itu paling lemah. Ya, jadi tinggal pendapat 1 dan 2 saja. Apakah sepertiga awal dari malam atau pertengahan malam? Wallahu alam. Pendapat yang lebih kuat insyaallah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani, yaitu pertengahan malam, dan ini pendapat mazhab Hambali. Ya, ini pendapat mazhab Hambali, yaitu di pertengahan malam, karena dalilnya jelas dalam hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya akhir waktu salat malam itu adalah pertengahan malam. Ya, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah ini yang lebih kuat, ya, ini pendapat yang lebih kuat. Nah, tapi ya, kalau kita mau mengikuti pendapat yang kehati-hatian, ya, kalau bisa jangan diakhirkan melebihi sepertiga awal. Kalau bisa jangan melebihi sepertiga awal, ya, untuk khuruj minal khilaf juga. Meskipun memang salat Isya itu berbeda dengan salat lain, Pak. Kalau salat lain itu yang afdal kita kerjakan di awal waktu. Khusus salat Isya, ya, khusus salat Isya itu waktu yang afdal adalah kita kerjakan di akhir waktu, ya, bukan di awal waktu. Nah, cuma memang jangan sampai pula diakhirkan sampai pertengahan malam. Kalaupun mau diakhirkan di sepertiga malam terakhir, ya. Tapi ini pun dikerjakan, ya, di akhir, boleh mengakhirkan, bahkan itu yang afdal dengan syarat tidak memberatkan jamaah. Kalau seandainya membuat jamaah berat, maka jangan diakhirkan, tapi sholatlah di awal waktu, ya. Tapi sholatlah di awal waktu. Nah, untuk sekarang, kalau kita perhatikan di zaman sekarang sangat memberatkan sekali bagi jamaah, bagi para makmum kalau kita mengakhirkan sholat di awal waktu saja masih banyak tidak sholat jamaah, apalagi antum akhirkan, ya. Itu jadi dalil untuk mereka sholat di rumah. Masjid Anwar ini apa? Nak gila, ya. Sholat sampai jam 10 malam sholat Isya, ya. Itu pun akan menimbulkan fitnah. Taib, maka kita kerjakan di awal saja insyaallah. Jadi meninggalkan yang afdal bisa jadi itu afdal. Meninggalkan yang afdal terkadang menjadi afdal. Kapan? Tatkala kalau kita kerjakan bisa menimbulkan fitnah, ya, maka ditinggalkan enggak masalah, bisa jadi itu afdal. Dan juga jemaah lebih banyak kalau di awal waktu. Kalau di akhir mereka sudah pulang, ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan akhir malam, pertengahan malam dan sepertiga malam? Itu tinggal dilihat, Pak, kapan mulai malamnya. Mulai malam ketika matahari terbenam, ya. Akhir malam ketika muncul fajar shadiq, masuk waktu subuh. Nah, silakan dihitung sendiri. Kalau sekarang misalnya taruhlah jam 6, maghrib jam 6, subuh jam berapa? 5 kurang, ya. 5 kurang, taruhlah jam 5 lah. Berarti dari jam 6 ya malam sampai jam 5 fajar itu berapa jam? 11 jam. Nah, tinggal dibagi 2. Berarti jam berapa pertengahan malamnya kira-kira? Setengah 12-an mungkin, ya. Atau jam 12? Setengah 12 kan? Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi jangan lihat jam 12 itu pertengahan malam, enggak. Dilihat batasan waktunya. Bukan berarti jam 12 itu terus pertengahan malam, tidak. Ya. Jadi itu maksud pertengahan malam di sini. Wallahu a'lam bishawab, dan ini pendapat yang lebih rajih yang dirajihkan oleh beliau. Nah, terakhir waktu salat fajar, beliau katakan wa awwalu waqtil fajri idzan syaqqal fajru, dan awal waktu salat fajar itu adalah ketika terbitnya fajar. Dan maksud fajar di sini adalah fajar shadiq, karena fajar ada 2. Fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar kadzib itu biasanya ada cahaya putih, ya, cahaya putih yang dia itu memanjang, dan setelah itu gelap lagi. Setelah itu gelap lagi, ya. Adapun fajar shadiq, fajar kadzib itu biasanya gelap lagi, ya. Adapun fajar shadiq ketika dia sudah muncul cahaya putih, dia akan terus terang, ya. Nah, dan ini tidak ada khilaf di antara para ulama tentang batasan awal waktu salat fajar, salat subuh, yaitu munculnya fajar shadiq. Cuma yang jadi masalah, ulama itu berbeda pendapat tentang fajar shadiq. Nah, ini yang jadi masalahnya. Pendapat jumhur ulama, fajar shadiq itu cahaya berwarna putih. Ya, cahaya berwarna putih.
yang tersebar di ufuk, kemudian makin lama makin terang itu langit. Ada sebagian ulama yang berpendapat fajar shodiq itu adalah cahaya yang kuning kemerah-merahan. Ya, nah kalau kelihatan cahaya kuning kemerah-merahan itu baru fajar shodiq. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ini yang jadi perbedaan di antara para ulama, dan ini ya pasti akan menimbulkan perbedaan. Ya, Allahu a'lam. Jadi mereka itu sepakat, Pak, munculnya fajar shodiq itu waktu subuh. Cuma mereka berbeda dalam definisi fajar shodiqnya. Nah, ini yang jadi masalah. Wallahu a'lam. Pendapat yang lebih rajih itu fajar shodiq itu cahaya putih. Cahaya putih, bukan cahaya kuning kemerah-merahan tadi. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Baqarah ketika menjelaskan tentang waktu puasa. Apa kata Allah? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makan dan minumlah kalian di waktu sahur sampai muncul benang berwarna apa? Putih. Maksudnya cahaya berwarna putih. Nah, jadi putih di sini khaytul abyad. Ya, berwarna putih, bukan warna kuning. Ya. Jadi ini pendapat yang lebih kuat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau kita bisa melihat langsung enak. Alhamdulillah. Kalau kita bisa melihat langsung fajar shodiq itu muncul, jelas. Yang jadi masalah sekarang kita tidak bisa melihat langsung, ya. Nah, boleh atau tidak kita hanya bersandar kepada jadwal yang dibikin oleh pemerintah kita, ya. Dan di setiap negara itu biasanya punya jadwal sendiri, termasuk di Arab Saudi. Biasanya mereka memakai takwim Ummul Qura biasanya. Itu jadwal yang dibikin oleh Ummul Qura, ya. Hisabnya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi ya sampai sekarang ya Pak ya, saya pribadi lebih merojikan bahwasanya waktu yang ada itu kecepatan. Dan ini pendapat para ulama ya. Banyak para ulama yang berpendapat bahwasanya jadwal yang subuh yang ada sekarang di dunia, di belahan dunia manapun itu sama. Karena bedanya tipis-tipis saja ya hisab mereka itu. Di antara ulama yang berpendapat itu kecepatan itu adalah Syekh Al-Albani. Ya, termasuk Syekh Al-Utsaimin itu juga berpendapat kecepatan. Termasuk juga Syekh Mustafa Al-Adawi, ulama Mesir, ya. Mereka berpendapat bahwasanya waktu salat subuh jadwal itu terlalu cepat. Ya, cuma mereka berbeda pendapat berapa menit kecepatannya. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan 5 menit. Kecepatan 5 menit, ya. Syekh Albani mengatakan sampai bahkan 15 atau 20 menit. Ya, begitu pula ulama-ulama yang lain ada yang berpendapat 15 sampai 20 menit ya kecepatannya. Wallahu alam bissawab. Nah, maka dari itu untuk kehati-hatian ikhwan. Ya, untuk kehati-hatian yang misalnya kita pengurus masjid ya, di sini khususnya itu untuk berhati-hati lebih baik salat subuhnya itu agak diakhirkan. Ya, agak diakhirkan, misalnya jedahnya 15 menit dari azan atau 20 menit dari azan. Dan silakan antum perhatikan, meskipun kita jedah sudah 20 menit, ya, kita sholat subuh keluar masih gelap enggak? Masih gelap. Ya, masih gelap. Seperti itu. Sampai kalau jedahnya itu misalnya 25 menit dan sholatnya 15 menit. Baru itu terang. Kalau di Madinah, ya, Masjid Al-Madinah, kita 25 menit jedah. Sholatnya biasanya 15 sampai 20 menit. Jadi 40 menit baru agak terang tuh. Ya. Tapi kalau 10-20 menit itu masih gelap, benar-benar gelap itu langit. Ya, makanya pendapat yang lebih berhati-hati hendaklah kita akhirkan sholat subuhnya. Ya, jadi kasih jedah lebih panjang lah dibanding sholat-sholat yang lain. Kalau sholat lain 10 menit jedahnya, kalau subuh misalnya 15 sampai 20 menit untuk lebih amannya. Ya, wallahu alam bissawab. Ini batasan awal. Adapun batasan akhir, sepakat ulama batasan akhir sholat subuh adalah terbitnya matahari. Ya, batasan akhir salat subuh adalah terbitnya matahari. Kalau matahari sudah terbit, maka selesai juga waktu salat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Dan tadi sudah kita jelaskan, salat subuh adalah salah satu salat yang spesial, Pak. Ya, saking spesialnya salat subuh, jangankan salat subuhnya, salat sunnah qobliyah subuhnya saja itu pahalanya luar biasa besarnya. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih Bukhari Muslim, Rasulullah pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat salat sebelum subuh itu lebih baik daripada
dunia dan seisinya. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Hukumnya sunnah. Gimana sholat subuhnya? Dan ulama sepakat bahwasanya sholat wajib itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah. Kalau sholat sunnahnya saja sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya, lalu bagaimana dengan sholat wajibnya? Tentunya jauh pahalanya lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk Isya belum? Belum ya? Nah, kita lanjutkan sedikit perkataan beliau, wa man nama an salatihi aw saha anha fa waqtuha hina yadhkuruha. Ya, beliau membahas masalah berkaitan dengan waktu salat. Kata beliau, barang siapa yang tertidur ya dari salat atau lupa mengerjakan salat, ya, maka waktunya ketika dia ingat atau terbangun dari tidurnya. Nanti akan kita jelaskan lagi sedikit insyaallah. Silakan azan dulu. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan sedikit ya penjelasan beliau tadi. Kata beliau, wa man nama an salati, barang siapa yang tertidur dari salat, ya, au saha anha, atau dia lupa, fa waqtuha hina yadhkuruha, maka waktunya itu ketika dia ingat. Ya, kalau tidur berarti dia terbangun, kalau dia lupa berarti ketika dia teringat. Dan ini jelas sebagaimana yang dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Kata Rasulullah, barang siapa yang tertidur ya dari suatu salat atau dia terlupa dari suatu salat, maka hendaklah dia salat atau mengqadha salat tersebut ketika dia ingat, ya. Jadi itu waktunya. Jadi kalau ada seorang tertidur dari salat subuh, ya, bangunnya jam 7 pagi, ya itu waktu salat subuhnya. Itu waktu salat subuhnya, dan tidak boleh dia akhirkan lagi. Dan ini diantara kesalahan sebagian orang, ketika dia sudah telat ya dan sudah keluar dari waktu suatu salat, dia terbangun misalnya tapi dia akhirkan lagi. Misalnya tadi salat subuh dia bangun jam 7. Ya, dipikirnya sudah keluar juga, nantilah jam 8 baru salat subuhnya. Tidak boleh. Ya, ketika dia bangun dia harus segera salat kecuali ada uzur. Ya, uzur misalnya dia junub, ya sudah mandi junub dulu. Ya, kemudian dia berwudu dulu dan seterusnya baru dia sholat. Tapi kalau nggak ada, ya dia langsung berwudu, kemudian dia langsung sholat. Tidak boleh diakhirkan. Ya, tidak boleh diakhirkan. Dan memang mengqadha sholat itu harus di awal waktu, harus ketika hilang uzurnya langsung dikerjakan. Begitu pula kalau seorang lupa mengerjakan sholat, mungkin nggak lupa, mungkin sangat mungkin, ya. Apalagi kalau seandainya kita dalam keadaan sibuk, ya. Contohnya misalnya dalam keadaan safar. Nah, itu diantara waktu yang biasanya lupa ketika safar, Pak. Kadang-kadang lupa kita mengerjakan sholat, ya. Nah, kapan kita wajib mengerjakan sholat tersebut, mengqadhanya? Ketika ingat. Ketika ingat langsung kita kerjakan. Ya, ketika ingat langsung kita kerjakan. Itu waktunya, dan tidak boleh diundur-undur. Ya, dan tidak ada kafarah lain ketika seorang meninggalkan salat kecuali dia salat itulah. Makanya Rasulullah mengatakan la kafarah dzalika illa dzalik. Tidak ada kafarah bagi orang yang meninggalkan salat kecuali dengan dia membayar salat tersebut. Tapi ingat, maksud orang ini yang membayar, mengqadha salat itu tadi yang tertidur atau terlupa. Maksudnya kalau ada uzur, ya Pak, ya. Jadi orang yang wajib mengganti, membayar, mengqadha salat itu orang yang meninggalkan salat karena ada uzur, tidur, lupa, atau uzur-uzur syar'i lainnya. Kalau tidak ada uzur, sengaja meninggalkan salat, memang orangnya nggak salatan kok. Ya, memang nggak pernah salat seperti itu. Nah, kalau dia tobat nanti suatu saat dia tahu sunnah misalnya, kenal sunnah, ya ngaji sunnah, oh ternyata saya kemarin meninggalkan salat itu selama 5 tahun, nggak pernah salat. Ada uzur nggak? Nggak ada uzur, sengaja meninggalkan salat. Kemudian dia tobat, gimana? Dia qadha atau tidak? Hah? Berbeda ulama. Ya, jumhur mengatakan qadha. Ustaz 5 tahun, lantaklah 5 tahun qadha. Ya, itu pendapat jumhur. Jadi gimana? Ya berusaha dia qadha terus. Ya, digoyori, ya Pak, ya, dicicil seperti itu. Nah, kalau mati sebelum selesai qadhanya sudah, alhamdulillah, berarti sudah ada usaha mengqadha. Itu pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, ya, dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, dan banyak para ulama di zaman sekarang juga merajihkan pendapat ini, ya, para muhaqqiqun, ya, mereka mengatakan tidak qadha. Ya, bukan enggak wajib, nggak
nggak bisa diqadha. Kenapa? Karena ketika dia meninggalkan sholat dengan sengaja itu dosa yang besar, nggak akan bisa diganti dengan qadha. Jadi gimana? Harus tobat yang nasuha. Ya, tobat yang nasuha, jangan ulangi lagi, jangan sampai meninggalkan sholat lagi. Adapun sekedar qadha nggak bisa membayar dosa yang dia lakukan ketika dia meninggalkan sholat. Ya, bahkan sebagian ulama kan menilai bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Jadi gimana? Ya dia tobat, ketika tobat itu sudah menjadi apa? Dia mati masuk Islam lagi seperti itu dan tidak perlu dia qadha. Ya, tidak perlu dia qadha. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi masih menguatkan pendapat kedua. Ya, bahwasanya tidak bisa dia qadha, percuma juga qadha. Ya. Kenapa? Karena memang dia kemarin meninggalkan sholatnya nggak ada alasan. Jadi kalaupun dia qadha main-main namanya. Jadi gimana? Taubat dengan taubatan yang nasuha, kemudian perbanyak amal soleh. Ya, perbanyak amal soleh, berharap kepada Allah agar diampuni mudah-mudahan. Ya, karena sholat ini ya Allah permasalahan yang sangat berbahaya. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Sebagian ulama menilai orang yang nggak sholat kafir. Ya, jadi jangan dianggap sepele orang yang nggak sholat itu. Ya bisa sampai kafir, kufur derajat di sebagian ulama. Ya. Jadi ya orang-orang seperti ini yang nggak sholat tahunan, dia tobat dengan tobat nasuha, jangan ulangi lagi, banyak-banyak amal soleh, mudah-mudahan banyak amal solehnya daripada dosa nggak sholatnya. Ya kalau sampai lebih banyak dosa nggak sholatnya, wallahu a'lam, ya bisa jadi mampir ke neraka dulu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya tapi tentunya kita berusaha tobat nasuha, ya benar-benar tobatnya, benar-benar mengharapkan apa penerimaan tobat dari Allah dan memperbanyak amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini untuk orang yang ada uzur, maka dia sholatnya ketika uzurnya sudah hilang. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu. Nanti akan kita jelaskan pertemuan selanjutnya masih dalam masalah salat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang salat, silakan. Silakan, Pak. Apa? Iya. Keluar waktunya. Apa? Oh yang haid. Tidak ada batasan waktu. Iya betul. Pas sedang berhubungan maksudnya. Oh iya, artinya seorang wanita misalnya dia punya adat kebiasaan 7 hari, ya kebiasaan 7 hari, ya, dan memang darahnya sudah berhenti, ya, mandilah dia, ya, mana-mana sudah berhenti, jangan diberhenti ke ya, kadang-kadang kan udah berhentilah pokoknya, janganlah ya, benar-benar sudah berhenti misalnya ya kan, ya, kemudian setelah dia mandi ya kan. Akhirnya berhubungan, di tengah-tengah berhubungan ternyata ada keluar darah, ya. Nah, yang pertama tentunya berhenti dulu, jangan dilanjutkan. Karena ini syubhat, ya. Jangan dilanjutkan, ini syubhat. Yang pertama tidak cek darahnya itu. Cek darahnya. Kalau ciri-cirinya darah haid, maka bisa jadi itu memang haid. Ustaz, dia ini kan biasa 7 hari, Ustaz. Biasanya 7 hari, betul biasanya. Tapi bisa jadi ada perubahan adat kebiasaan. Jadi dicek dulu darah yang keluar. Ya, dibedakan. Kalau ciri-cirinya darah haid, yang sudah kita jelaskan ciri-ciri darah haid, maka berarti bisa jadi dia haid lagi. Jadi gimana adat yang dulu 7 hari bisa jadi berubah sekarang? Karena banyak wanita yang itu berubah kebiasaan haidnya, Pak ya. Sudah kita jelaskan dengan beberapa sebab seperti itu, ya. Jadi lihat dulu ciri-cirinya. Tapi kalau ciri-ciri darah istihadhah, maka berarti itu istihadhah. Ya. Jadi ketika terjadi hal seperti itu, berhenti, jangan dilanjutkan berhubungannya, ya. Dilihat dulu ciri-ciri darahnya seperti itu. Dan juga yang penting untuk kita ketahui bersama, ingat untuk ibu-ibu, untuk istri kita ingatkan, suci dari haid itu bukan hanya selesai keluar darahnya, tapi tadi kembali kepada 2 ciri-ciri tadi ya, sudah benar-benar kering rahimnya, atau yang kedua ada keluar qassatul baido, cairan putih tadi. Jadi jangan terburu-buru. Makanya seorang wanita di zaman Aisyah itu pernah datang, mereka wanita-wanita itu datang menemui Aisyah. Ya, dia lihatkan dia setelah darah haidnya berhenti,
Ya, tapi masih keluar cairan berwarna kuning. Dia lihatkan kepada Aisyah, ini sudah suci belum? Kata Aisyah apa? Jangan terburu-buru. Ya, kalau darah sudah terhenti tapi masih keluar cairan berwarna kuning keruh, ya, jangan terburu-buru. Itu masih haid sampai keluar cairan berwarna putih bersih. Baru itu suci. Nah, sebagian wanita kadang-kadang apa? Terburu-buru. Jangan terburu-buru. Sebagian lagi wanitanya nggak terburu-buru, lakinya yang terburu-buru. Nah, ini juga salah. Jadi harus diperhatikan baik-baik dalam hal ini ya. Allahu a'lam. Apalagi yang baru nikah ya, seperti Ustaz Ammar ya, baru nikah Ustaz ya, harus harus benar-benar dipelajari. Nah, kemarin saya nggak sempat hadir ya, Ustaz, sakit ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Nah, silakan. Bayar apa? Enggak. Karena pendapat yang rajih juga sudah kita katakan tidak bayar kafarah. Hadis tentang kafarah itu dhaif. Ya, pendapat yang rajih hadis tentang kafarah itu dhaif. Jadi tidak bayar denda. Nah, kalaupun kita mengatakan sahih hadisnya, itu pun enggak bayar denda. Kenapa? Karena kita menganggap sudah suci kan? Kecuali kita yakin benar-benar dia haid. Nah, itu yang bayar denda. Naam. Siapa tadi Kak Dedi? Silakan. Nggak ketahuan ya kalau tidur subuh. Silakan. Kalau memang kita terbangun sudah keluar waktunya ya nggak masalah kita sholat qobliyah dulu karena itu waktunya. Karena memang sholat qobliyah juga boleh diqadha, ya sholat wajib juga boleh diqadha. Jadi nggak masalah kita akhirkan sholat wajib karena ada alasan. Apa alasannya? Qadha qobliyah, nggak masalah diqadha qobliyahnya dulu, ya. Jadi diqadha qobliyahnya dulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Sebelumnya kecuali ketika kita terbangun masih tersisa waktu sholat subuh untuk 1 rakaat. Misalnya terbitnya matahari itu jam 6. Misalnya terbitnya matahari jam 6. Kita bangun jam 6 kurang 5. Wudhu 2 menit, ya. Sisa 3 menit. Kalau kita qobliyah dulu waktu subuh selesai, maka di waktu itu kita sholat subuh dulu. Selesai sholat subuh baru qadha qobliyah. Seperti itu. Allah alam. Silakan Pak. Rentang tepat waktu itu bagaimana? Apakah begitu selesai azan sholat atau dimundurkan atau selama kita belum sampai ke akhir masih dikatakan tepat waktu? Iya, pertanyaan yang bagus. Ini yang kadang-kadang kita nggak paham ya. Kebanyakan orang juga nggak paham. Jangankan tepat waktu, sholat di awal waktu saja mereka nggak paham. Mereka anggap sholat di awal waktu itu setelah azan langsung komat. Enggak seperti itu, ya. Karena batasan waktu itu kan tadi sudah kita jelaskan, bukan dari lihat jam saja, enggak. Lihat waktu sholatnya, Pak. Contoh waktu sholat zuhur, ya. Waktu sholat zuhur misalnya jam 12, waktu sholat asar jam 3. Berarti antara awal dan akhir sholat zuhur itu ada berapa jam? Ya, 3 jam. Tayyib. Jadi yang dikatakan awal waktu bukan selesai azan zuhur langsung komat, enggak, Pak. Jadi dari jam 12 sampai jam 1 itu masih awal waktu. Karena ada 3 jam di sini. Ya, dari jam 1 sampai jam 2 itu pertengahan waktu. Nah, dari jam 2 sampai jam 3 itu baru akhir waktu, kan seperti itu ya. Nah, ini sebagian orang nggak paham. Jadi tatkala kita mengakhirkan cuma 10 menit dipikir, oh masjid ini sesat. Kenapa? Sholatnya jedahnya sampai 10 menit, 15 menit, kelamaan akhirnya keluar. Sholat di tempat lain, ini nggak paham awal waktu, pertengahan dan akhir. Ya waktu sholat semakin pendek juga betul. Makanya tadi sholat maghrib kita katakan jangan jeda terlalu lama karena waktunya pendek. Cuma 40 menit, jeda 20 ya, itu udah pertengahan waktu, berarti sudah hampir akhir juga. Ya ini juga salah. Jadi lihat batasan waktunya. Nah, adapun sholat tepat waktu, ya itu adalah kita sholat antara awal dan akhir itu tepat waktu. Ya, jadi antum sholat zuhur jam 1 tepat waktu, jam setengah 2 tepat waktu, jam 2 tepat waktu, jam 3 sebelum masuk waktu sholat asar tepat waktu. Tayyib, itu namanya tepat waktu, Pak. Ya, cuma beda kalau awal waktu tadi sudah kita jelaskan, ya kan? Tinggal dibagi-bagi waktunya itu. Nah, adapun tepat waktu itu sudah sholat tepat waktu namanya, ya. Makanya Rasulullah ketika pernah menjadikan Jibril ya jadi imam, itu kan 2 hari, Pak. Hari pertama sholat di awal
waktu. Hari kedua sholat di akhir waktu. Dan dua-duanya tepat waktu. Tidak boleh kita katakan itu mengakhirkan sholat. Tidak, tepat pada waktunya. Mengakhirkan sholat yang dicela ya dalam firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mengakhirkan waktu, lalai dari sholat, maksudnya mengakhirkan waktu itu mengakhirkan setelah keluar waktu sholat. Ya, adapun selama itu antara waktu awal dan akhir masih dikatakan tepat waktu. Paham? Tapi yang perlu diingat juga bahwasanya untuk laki-laki meskipun boleh sholat di akhir waktu, ya selama belum keluar waktunya, tapi laki-laki itu punya kewajiban lain apa? Sholat jemaah. Ya, jangan sampai ana mau sholat zuhur jam 2 lah, kan masih tepat waktu juga. Betul, tapi kan sholatnya sendirian nanti. Ya, berarti kan nggak sholat jemaah. Nah, ini berdosa. Kenapa? Karena meninggalkan sholat jemaahnya, bukan mengakhirkan sholat. Paham? Kecuali sepakat ya, satu jemaah sholat zuhurnya jam 2:30, ya alhamdulillah boleh, masih tepat waktu itu namanya. Ya, misalnya kita di hari raya Idul Adha sampai zuhur nggak selesai, Ustaz, zuhurnya kita akhirkan, Ustaz. Ya, azan dulu. Azan ini nggak boleh diakhirkan. Masuk waktu azan dulu. Ya, jam 12 azan. Nah, karena belum selesai proses nguliti, netak-netak daging, kita akhirkan, Ustaz. Soalnya jam 2, boleh nggak? Boleh. Nggak masalah. Ya, nah ini butuh fikih kita. Ini butuh fikih, ya. Nah ini butuhnya kita belajar. Cuma ya perlu diperhatikan. Kadang-kadang orang awam nggak paham ini. Nah orang-orang yang belum belajar kadang-kadang asal sesat menyesatkan saja. Ini yang jadi masalah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.